Tapi mari kita lihat dulu dasar firman Tuhan. Mengapa kita buat acara ini malam hari ini atau sore hari ini sebagai persiapan kita memasuki tahun 2001. Nah, saya mau tanya, siapa yang ingin masuki tahun 2001 dengan bekal dari tempat yang maha tinggi? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tentu Anda mau, karena itulah Anda hadir dan saya hadir pada saat ini. Tapi mari kita lihat dasar apa yang perlu buat kita. Buka bersama dengan saya dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Saya akan membaca dari mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-20. 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-20. Judulnya kalau Anda perhatikan, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa, demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud jadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud. Maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam, atau bahasa Inggrisnya untuk memberkati kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Raja Daud, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya ingin berhenti sampai di sini dulu pembacaan Alkitab ini, dan saya mau jelaskan beberapa hal yang terjadi pada zaman itu. Membawa tabut itu merupakan hal yang sangat besar buat setiap raja Israel, terutama mereka yang kenal dengan Tuhan Allah, Yehova yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap raja yang memiliki akan tabut itu, Anda bisa bayangkan, maka seluruh Israel mau tidak mau, suka tidak suka, akan datang kepadanya. Karena disitulah mereka percaya, dan memang demikian halnya, Tuhan itu bertahta dan menyatakan dirinya di antara orang Israel. Bagi Daud membawa tabut itu merupakan hal yang besar. Secara politis itu memberikan dukungan legitimasi yang kuat bahwa Allah memilih dia
untuk jadi raja atas Israel. Ini perkara besar yang luar biasa. Tapi rupanya pada waktu pertama kali dia akan melakukan itu, dia melakukan berdasarkan pengertiannya sendiri. Bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Sebab kalau Anda baca dalam perintah Tuhan, tabut itu tidak boleh dibawa dengan apapun, kecuali harus digotong, diangkut oleh para Lewi yang dikhususkan oleh Tuhan untuk mengangkat akan tabut itu. Nah, kalau Anda lihat akan kisah sebelumnya, zaman Imam Eli misalnya, ketika tabut dirampas orang Filistin, Allah menghajar orang Filistin luar biasa. Nah, orang Filistin mengembalikan tabut itu dengan cara dibuatkan kereta, ditarik oleh lembu, dan dibiarkan lembu itu bergerak, akhirnya pulang ke tanah Israel. Nah, Daud tidak mempelajari apa yang Alkitab tulis. Dia melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Filistin atau bangsa kafir. Tidak dilakukan seperti yang Allah perintahkan, tapi dia melakukan seperti yang orang lain lakukan, atau seperti yang dia pikir baik untuk dia lakukan. Ketika tabut dibawa pada kereta baru dan ditarik oleh beberapa ekor lembu, satu kali tergelincirlah lembunya dan tabutnya hampir jatuh. Yang mengiringi tabut itu dua orang. Satu di antaranya bernama Usa, seorang imam. Nah, waktu dia melihat tabutnya akan tergelincir, Alkitab berkata, diulurkannyalah tangannya, dia mau pegang tabut itu. Allah begitu marah dan disambarnya Usa, dia mati. Kenapa kok Usa disambar? Tuhan mau berkata, kamu imam yang seharusnya memberitahu Daud apa yang harusnya dibuat. Kamu kompromi, kamu takut dengan manusia, tidak berani ngomong apa adanya kebenaran. Sekarang tergelincir, engkau coba tolong dengan kekuatanmu. Allah sambar dia dan Usa mati. Dibutuhkan waktu beberapa bulan, saudara sekalian. Sampai akhirnya Daud menyadari ada kesalahan besar yang dia buat. Dan akhirnya dia tiba, yang saya katakan 2 minggu lalu, dia tiba pada a new level of understanding. Tingkat pengertian yang baru dia sampai. Dan dia berkata, tidak bisa lagi aku pakai cara yang aku pikir baik. Aku mesti pakai cara yang Tuhan pikir itu benar. Dia siapkan para imam. Dia angkut tabut itu. Dan kali yang kedua, dia berhasil. Untuk membawa hadiratnya dan keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi saya berkata, dibutuhkan a new level of understanding. Tingkat pengertian yang lebih lagi. Saya berdoa, mari masuki tahun 2001 dengan a new level of understanding. Suatu tingkat pengertian yang baru. Kenali dia lebih lagi. Amen, saudara. Karena itu menentukan sangat-sangat banyak dalam kehidupan saudara. Hal yang kedua, saya belajar tentang Obed-Edom. Nah, Anda bisa bayangkan ya. Kalau imam disambar sampai mati, dan Daud berkata, aku gak mau lagi dengan tabut ini. Saya yakin Obed-Edom ini tidak berkata, boleh gak buat saya? Enggak. Tidak ada orang mau dengan tabut itu. Kalau tabut itu membuat mujizat yang hebat, semua orang mau. Tapi disambar seorang imam, mati seketika. Tapi Obed-Edom kan cuma hamba. Daud berkata, Obed-Edom, urusi. Dia pulang. Dia kuduskan dirinya. Dia berkata, ini barang berbahaya. Saya yakin pelan-pelan dia bilang, sorry Tuhan, jangan ngamuk ya Tuhan. Dalam hatinya nih kira-kira, jangan nyamber ya Tuhan, sekali mati cukup Tuhan. Dia pelan-pelan dia bawa masuk ke rumahnya. Dia jagai betul, dia jagai. Dan Allah lihat, mungkin Tuhan agak geli berkata, ketakutan dia rupanya. Tapi karena Allah lihat hatinya, Alkitab berkata Tuhan berkati keluarga Obed-Edom dan seisi rumah tangganya. Ini yang saya mau terjadi.
rumah tangga kita dan seisinya diberkati oleh Tuhan, saudara. Waktu dibawa, dijaga, pelan-pelan dia berkata, asik juga ya ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kita makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati. Dan ketika berkat makin banyak, orang tidak bisa menutupi lagi, saudara. I can't contain it. Kata lagu tadi. So much. I have to give it away. Gak bisa rampung lagi. Allah yang maha kuasa tinggal di rumah Obed-Edom. Dibutuhkan a new level of faith, saudara. Untuk Anda bisa terima itu dalam kehidupan saudara. Saya masih ingat John Avans ini pernah berkata begini. Satu kali kami makan siang sama-sama dengan beberapa pimpinan perusahaan grup besar di Indonesia. Kami makan siang. Dan seorang di antaranya mengajukan banyak pertanyaan. Dia bukannya anti, tapi dia terima banyak pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Ini ketemu pakarnya. Jadi dia tanya dengan John beberapa hal berkaitan dengan biblical economics. Dan dia berkata begini. Apakah tidak terlalu berbahaya kalau kita mengajar uang kepada jemaat? Apakah tidak bisa membuat orang kemudian arahnya tertuju terus kepada uang? Dan saya dengarkan jawaban Brother John itu menarik sekali. Dia berkata, saya tidak menyangkali akan potensi bahaya yang kamu katakan itu. Tapi kemudian dia berkata begini. Segala sesuatu yang powerful, yang bertenaga, itu berbahaya. Saya ulang ya, saudara. Segala sesuatu yang bertenaga, yang powerful, itu berbahaya. Contohnya, listrik. Berbahaya nggak, saudara? Berbahaya nggak, saudara? Berbahaya. Kalau tidak digunakan dengan tepat, sesuai dengan aturannya, bahaya. Mobil yang engkau kendarai, kan powerful. Bahaya nggak, saudara? Bahaya. Berbahaya. Kalau tidak digunakan dengan tepat. Semua yang bertenaga itu berbahaya. Tapi banyak orang berkata, kalau begitu Pak, kita nggak usah lagi. Hiduplah di gua. Nggak usah pakai listrik, nggak usah pakai kompor gas, nggak usah pakai AC. Aman. Makanya apa Pak? Sayur, buah, berburulah. Kalau apinya Pak, yaitu batu Anda gesek-gesekkan supaya keluar apinya, itu nggak terlalu berbahaya. Tapi toh orang hari ini memilih semua yang berbahaya. Sebab dia tahu itu bertenaga. Orang lebih memilih, aku mau berhati-hati, tapi aku mau manfaatkan akan tenaganya. Semua kebenaran firman Allah ini bisa diputar balikkan orang, saudara. Tapi kalau kita membuang kebenaran hanya karena takut diputar balikkan orang, kita mau seperti hidup pada zaman prahistori, di gunung-gunung dan di gua-gua. Kita makan sayur dan buah, dan kita berburu dengan panah yang kita buat sendiri. Padahal steak dan salad itu sudah disediakan oleh banyak orang yang pintar masak. Kita buat sendiri berburu di hutan. Salah-salah ketangkap polisi, karena itu binatang dilindungi pemerintah. Banyak orang mencoba untuk memilih aman dan membuang akan potensi besar yang Allah berikan dalam hidupnya. Saya pernah ditanya oleh satu kelompok pendeta yang masih mungkin sedikit kurang serak dengan karismatik. Dia tunjukkan semua eksesnya. Saya berkata, seperti yang tadi saya katakan, semua yang bertenaga itu berbahaya. Tapi toh Anda semua tadi saya lihat naik mobil, naik motor. Ya, yang paling aman adalah engkau dari kotamu jalan kaki lah. Sampai ke tempat ini. Capek, duduk sebentar di bawah pohon. Ya,
capeknya hilang, betul lagi, jalan lagi. Seminggu nyampe, 2 bulan nyampe, tapi aman. Anda benturan dengan orang lain, paling-paling benjol kepalanya. Naik mobil benturan, bisa mati. Tapi toh kita pilih yang berbahaya. Karena kita tahu itu bertenaga dan bisa menolong kita. Perlu a new level of faith, saudara. Yang melepaskan kita dari semua cengkraman ketakutan yang tidak perlu. Yang menarik adalah kemudian yang ketiga, yang terakhir. Ketika para pengangkut tabut itu berjalan, yang terjadi? Setiap kali jalan 6 langkah, dikorbankan, Alkitab berkata, seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Kalau Anda pernah dengerin khotbahnya Les Bowling, dia berkata, kalau diukur jaraknya yang mesti mereka tempuh, diperkirakan butuh 3.500 kali korban. Bayangin. Dan ini merupakan simbol. Lembu itu simbol kekuatan yang mesti dikorbankan. Mereka berkata, aku tidak bisa lagi Tuhan pakai kekuatanku. A new level of sacrifice. Level yang baru dari korban kita. Anda bisa bayangkan itu darah di mana-mana. Saya nggak bisa bayangin ya, orang motong ayam satu aja, saudara. Itu butuh waktu. Ini 2 ekor lembu, satu yang gede, satu kecil. Dia potong. Darahnya. Itu kaki imam, saudara. Jalan, tapaknya darah semua. Sampai ke kota Sion. Darah. 3.500 kali korban mesti diberi. Dan saya berkata, dibutuhkan a new level of sacrifice. Tapi kemudian apa yang didapat, saudara sekalian? Lihat pada ayat yang ke-18. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Dan ini yang kita mau buat. Ketika mereka mempersembahkan korban, mereka diberkati. Akan dibuat juga yang sama sore hari ini. Nanti masing-masing kita berdoa berapa korban yang engkau ingin persembahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian engkau maju ke depan, kami akan memberkati persembahan saudara. Setelah diberkati, dimasukkan di kotak, Anda akan diurapi dan diberkati. Seluruh keluarga yang Anda bawa akan diberkati. Hal yang kedua, ini yang luar biasa. Ayat yang ke-19. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh kalangan ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Kalau bahasa Inggrisnya ada yang berkata, yang terakhir itu merupakan anggur. Nah, kita berkata, sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Nah, ternyata yang diberikan ini sebetulnya pada zaman dulu tradisinya merupakan pemberian untuk bekal bagi orang yang akan melakukan perjalanan yang jauh. Saya percaya tahun depan ini ada banyak hal yang kita mesti tempuh. Karena Tuhan sediakan banyak hal buat kita. Dan Tuhan sudah berkata kepada saya, buat gereja ini tahun depan merupakan the year of extending our boundaries. Tahun di mana semua daerah perbatasan kita akan diperluas. Dan saya percaya dengan satu radio saja, saudara. Itu sudah nggak ada limit boundaries yang terlalu ketat ada pada kita. Dan saya percaya tahun depan merupakan the year of extending our boundaries. Seperti yang Mika katakan. Tapi yang menarik, Alkitab berkata, ketika mereka diberi itu, mereka diberi pengertian engkau akan melakukan perjalanan yang jauh. Ada banyak hal yang akan engkau tempuh bersama dengan Tuhan. Dan ini sebagai bekal. Kita nggak mungkin pesan McDonald's sehingga menyerupai ini. Roti bundar, sekerat daging itu kan McDonald's, saudara. Dengan
Fanta Grape, mestinya begitu ya. Kalau mau dipersiskan. Saya rasa McDonald akan kewalahan kalau kita pesan terlalu banyak. Tidak ada daging di sini. Ini hanya simbol saja. Dan kita mau lakukan ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Lalu orang berkata, Pak, tapi ini ayatnya mana nih? Kita hanya diperintahkan untuk perjamuan kudus. Saya berkata, ini cuma simbol. Nah, coba buka Ulangan 12 dulu, saudara. Nanti kita kembali ke 2 Samuel ya. Ulangan pasal 12. Perhatikan pada ayat yang ke-7. Ulangan 12 ayat 7. Kalau Anda perhatikan di Kisah Rasul misalnya, itu setiap kali habis kebaktian itu mereka makan. Ada yang berkata itu perjamuan suci, Pak. Tapi kita berkata mereka memecah roti, mereka makan. Makan. Anda tahu ketika Yesus di Emmaus, itu bukan perjamuan suci ya. Dia bilang inilah tubuhnya, dia mengucap syukur, dia pecahkan roti. Tradisi mereka begitu, pecah roti. Bukan hal yang terlalu ajaib buat kita. Ulangan 12 ayat 7, Alkitab berkata begini. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan. Bahasa Inggrisnya bagus. There in the presence of the Lord your God. Di sana, di dalam hadirat Tuhan Allahmu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu. Karena dalam segala usahamu, engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jadi kita nanti makan, Anda minum, di hadapan hadirat Allah. Sebagai pengakuan, segala usahaku diberkati Tuhan. Tahun 2001, segala usahaku diberkati Tuhan. Semua bagian tanggung jawab kewajiban kita diberkati oleh Tuhan. Amen, saudara. Nah, sekarang balik lagi ke 2 Samuel pasal 6 tadi. Dan yang menarik Alkitab berkata, sesudah itu ayat yang ke-19, bagian terakhir, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Anda kembali nanti dengan keluargamu. Dan Daud juga pulang, ayat berikutnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam, bahasa Inggrisnya, untuk memberkati keluarganya. Dan nanti saya minta ketika Anda pulang, Anda makan, Anda minum selesai, sekeluarga doa bersama. Imamnya, papahnya, atau yang paling dituakan dalam keluarga itu, memberkati keluarganya. Tumpangi tangan, doakan. Kalau datang sendirian, ajak teman sebelahmu doa bersama, saling mendoakan. Boleh 3-4 orang sama-sama mau berdiri, mau duduk, saling mendoakan, sembahyang. Sambil nunggu yang lain, Anda berdoa, jangan ngobrol. Dan saya kemudian mau berkata pada Anda nanti pada waktunya, kita akan berdiri bersama-sama. Dan kemudian kita akan buat doa pengakuan keluarga. Dari mana ini, saudara? Lihat. Pada pasal 7, kalau Anda perhatikan. Judulnya, Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Tapi pada ayat yang ke-18-nya, dimulai doa syukur Daud. Dan dari perikop inilah, doa ini diambil. Disesuaikan dengan kebutuhan kita, tanpa banyak perubahan, akan diambil seluruhnya. Ini akan jadi pengakuan kita, buat sepanjang tahun ini. Nah, pasal 8, judulnya luar biasa. Apa, saudara? Kemenangan Daud. Saya percaya kita lakukan apa yang Tuhan inginkan kita alami dan nikmati pada sore hari ini. Dan saya berdoa semua kita menikmati kemenangan-kemenangan yang luar biasa dari Tuhan tahun 2001. Simple, sederhana. Begitu Anda selesai, saya akan berikan berkat yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Saya sudah cetakkan, saya akan bacakan ini semua dari firman yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya rangkaikan begitu banyak firman, saya akan bacakan buat saudara. Anda terima dengan iman. Dan saya percaya berkat Allah diberikan buat kehidupan kita. Apakah saudara siap menikmati yang baik dari Tuhan? Saudara, saya beritahu saudara, tahun 2000 ini bukan tahun yang gampang. Ada banyak hal yang kita mesti lewati. Saya tuliskan dalam editorial, dalam surat
Gembala pada majalah Rise Up kita yang terakhir bulan Desember ini. Ini bukan tahun yang mudah buat semua kita. Bahkan bulan Desember ini merupakan bulan di mana ujian bagi banyak hamba Tuhan. Saya diberitahu Tuhan Allah bicara jelas, dia berkata, bulan ini, tahun 2000 ini tahun ujian bagi hamba-hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata pada saya, Pak, saya diberi penglihatan, ada satu hall besar sekali. Dan begitu banyak hamba Tuhan duduk di situ. Dan mereka sedang ujian, diberi soal ujian. Saya jujur berkata pada Anda, kalau kita bisa sampai tanggal 31 Desember 2000, kalau sebentar sekian jam lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Kalau boleh saya ekspresikan gini, itu saudara. Gak usah ngomong banyak-banyak. Itu means a lot, saudara. Itu bisa berarti banyak sekali. Tapi saya bersyukur saya tidak akan melihat lagi tahun 2000 ini. Saya akan syukuri apa yang sudah kita lewati. Saya mau melihat tahun 2001. Ada hal-hal yang luar biasa. Dan banyak sekali yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Biarkan Tuhan melengkapi Anda. Memberikan bekal dalam hidupmu. Dan terima semua berkat yang Dia sediakan buat kita. Saya bahkan mendorong, tadi pagi saya sampaikan, nanti ketika semua kita selesai, saya harap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa selesaikan. Anda bolehlah mau keluar, mau makan, mau apa, kalau ada yang buka restorannya. Saya rasa nggak ada yang buka lah. Lebih baik Anda manfaatkan jam-jam terakhir tahun 2000 ini. Kumpul dengan keluarga. Anda berdoa yang banyak. Kalau bisa lewati tengah malam dengan penyembahan dengan keluarga. Supaya Anda masuki tahun 2001 dalam penyembahan di hadapan Tuhan yang ajaib dan baik. Amen, saudara. Setahun itu cepat sekali. Saya masih ingat tahun lalu, saya lewati tahun baru di Los Angeles. Saya makan bubur gosong di Los Angeles. Saya beri nama bubur milenium. Sangit, saudara. Sebuah gereja undang saya sampaikan firman, kemudian kami diajak makan sama-sama. Pada tepat jam 12 kami nyembah Tuhan. Dan kami masuki tahun 2000. Dan makanan yang pertama masuk ke mulut saya adalah bubur sangit. Made in USA. Interesting sekali. Dan tiba-tiba sekarang sudah setahun lewat. Setahun. Dan tahun depan pun akan kita lewati dengan cepat, saudara. Dan penuh kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Amen. Saya percaya tahun 2001 tidak akan makan bubur sangit Los Angeles. Nah, banyak yang aneh-aneh saya lihat. Anda pernah lihat dasi milenium? Di LA saya lihat dasi milenium. Yang di belakang lebih pendek, lebih tinggi dari yang di depan. Si om ini nggak pernah pakai dasi jadi. Tapi setahun tuh selesai. Saya masih ingat saya diajak teman sambil ngantuk-ngantuk gini. Karena anak-anak begitu banyak rombongan. Kita kemana ya? Hollywood, Beverly Hills. Mantap men. Saya ngantuk-ngantuk lihat Hollywood dan Beverly Hills. Isinya orang mabuk sembayangan begini. Masuki milenium. Tapi setahun selesai. Selesai. Dan hari ini bersama dengan Anda. Saya percaya Allah beri kita anugerah. Kekuatan yang luar biasa. Mari masuki 2001. Dengan bekal dari Tuhan. Amen. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Naikkan satu pujian. Buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjunan aku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut maumu. Ku duduk diam di kakimu. Biar ini merupakan doa kita di hadapan Tuhan. Buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjuru
biar Kau kerjakan surut mau. Ku duduk diam di kaki-Mu. Mari sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Buatlah jalan dalam saya, Tuhan penjuna ku tanah liat. Mari sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Buatlah jalan dalam saya, Tuhan penjuna ku tanah liat. Biar Kau kerjakan surut mau-Mu. Ku duduk diam di kaki-Mu. Mari naikkan lagi sekali lagi. Buatlah jalan-Mu dalam saya, Tuhan penjuna ku tanah liat. Biar Kau kerjakan surut mau-Mu. Ku duduk diam di kaki-Mu. Dengar baik-baik. Alkitab berkata, kepada Musa Dia kenalkan jalan-jalannya, kepada Israel perbuatannya. Saya berdoa, orang Kristen memilih mengenal akan jalannya lebih daripada ingin tahu akan perbuatannya. Orang Israel melihat perbuatan Tuhan. Alkitab berkata di Mazmur, dia tidak mengenal akan jalannya, sehingga mereka tidak masuk tempat perhentian yang Tuhan sediakan bagi hidupnya. Biarkan semua kita mengenal akan jalannya. Biarkan semua kita kenal akan jalannya. Dan bukan hanya perbuatannya. Amen, saudara. Saya percaya ini merupakan hari di mana Tuhan mau berkata, aku akan buat jalanku dalam kehidupanmu. Kalau itu dibuat, diukir dalam batin kita, engkau jalan dengan Tuhan. Dan biar Allah membekali kita dengan yang terbaik dari surga dalam hidupmu. Nah, katakan sebagai doa kita, Tuhan, kau buat jalanmu dalam kehidupanku. Dan sesuatu yang baru sedang Dia kerjakan di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. Buatlah jalan dalam saya, Tuhan penjuna ku tanah liat. Biar Kau
buatlah jalanku dalam saya. Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan suruh maumu. Ku duduk diam di kakimu. Katakan sekali lagi. Buatlah jalanku dalam saya. Tuhan penjunan Yesus ku tanah liat, biar kau kerjakan surut maumu. Ku duduk diam di kakimu. Sementara yang lain berdoa, Anda tanya dengan Tuhan malam ini, berapa yang aku mesti persembahkan kepadamu Tuhan, supaya korban syukurku kepadamu. Berikan kepadaku new level of sacrifice. Kalau Anda bawa akan apa yang sudah Anda siapkan, Anda tahu itu Tuhan yang inginkan, Anda boleh bawa nanti. Kalau jumlahnya Tuhan katakan yang tidak engkau bawa, Anda boleh tulis saja, berikan nama, alamat, dan minggu depan Anda boleh bawa dalam gereja ini. Anda tuliskan aja jumlahnya dan minggu depan Anda bawa, tidak jadi masalah. Ya, masing-masing berdoa, tanya dengan Tuhan, berapa yang engkau mau aku persembahkan kepadamu pada hari ini. Yang lain tetap sembahyang. Saya minta keluarga saya, keluarga Pak Yos dan Pak Ardian bisa masuk ke depan. Kami sebagai imam untuk rumah tangga kami akan melayani keluarga kami. Yang lain tetap sembahyang dalam hadirat Allah. Tenang, Anda jagai hadirat Tuhan supaya tidak ada yang satupun yang berisik atau jalan sendiri. Sembahyang. Saya percaya Allah akan memberikan anugerahnya buat kita. Saya perlu dibantu karena semua di bawah. Saya perlu kotak dinaikkan ke depan. Saya minta beberapa roti dan anggur untuk keluarga kami. Terima kasih. Mari angkat sarung tangan di hadapan Tuhan. Kita akan baca sama-sama doa pengakuan keluarga. Pada kalimat terakhir, alinea terakhir, nanti kita akan baca 3 kali. Setelah selesai kita akan ulang lagi. Dan kita akan ulang lagi khusus hanya bagian alinea terakhir. Dan saya percaya ini sesuatu yang Allah janjikan buat kita. Begitu kita selesai buat pengakuan doa untuk keluarga kita, saya akan bacakan, saya akan sampaikan doa berkat buat Anda sebelum kita selesai pada malam hari ini. Siapkan hatimu, siapkan hatimu. Kita akan buat doa pengakuan keluarga ini, kita akan baca bersama-sama.
Dengan segenap hati kita akan sampaikan doa ini serentak. Dengan suara yang keras kita mewakili keluarga kita masing-masing. Anak-anak yang sudah bisa baca ikut naikkan doa ini. Kalau ada anggota keluargamu yang belum diselamatkan, dalam hati kau berkata, selamatkan mereka ya Tuhan. Biar tahun 2001 sekeluarga kami melayani Tuhan. Sekeluarga kami dipulihkan. Sekeluarga kami dibawa kepada Tuhan. Sekeluarga kami diberkati. Mari buat pengakuan ini bersama-sama. 2, 3. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan hamba-Mu kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu ini, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi kami, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu ini menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah kami. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji-Mu yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarga hamba-Mu ini. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas umat-Mu ini. Maka keluarga hamba-Mu akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah umat-Mu ini, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Dan mari angkat tanganmu. Saya akan ucapkan berkat ini buat setiap saudara. Anda terima dengan iman. Dan dengar baik-baik, ini berkat yang Allah berikan buat setiap kita. Mulai malam hari ini, arahkan hatimu ke Tuhan. Kedangkan tanganmu di hadapannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel.
Semoga anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima berkat Tuhan untuk tahun 2001. Demi nama Yesus yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Dia. Semua katakan haleluya. 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 Mari katakan shalom, shalom. Dan terimakan berkat damai-Nya. Selamat tahun baru buat saudara semua. May God bless you. The best yet to come. Yang terbaik Dia berikan buat kita. Masuki tahun depan dengan keberanian ilahi. Dengan shalom dari Allah. Turun dalam hidupmu. Mari katakan sama-sama.